Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Semoga teman-teman masih tetap semangat dan masih tetap sehat. Para pejuang P3K tahun 2021. Pada video kali ini saya akan bercerita tentang bagaimana tes P3K yang berlangsung mulai tadi. Jadi mudah-mudahan apa yang saya ceritakan bisa bermanfaat bagi teman-teman dan bisa juga menjadi bahan pelajaran untuk teman-teman. Untuk tes P3K itu ada 3 jenis soalnya. Yang pertama ada manajerial dan sosio kultural. Jadi ada ini, kemudian ada yang kedua adalah wawancara dan yang ketiga adalah kemampuan teknis. Untuk manajerial itu ada 25 nomor. Ini 25 nomor. Kemudian sosiokultural ada 20 nomor dengan waktu pengerjaan 40 menit. Nah, di sini harus teman-teman berburu waktu. Kemudian wawancara itu cuma 10 nomor dalam waktu 10 menit. Jadi teman-teman di sini harus perhitungkan waktu yang digunakan. Jangan sampai waktu habis itu rugi. Kalau tidak dijawab itu nilainya 0. Kalau dijawab untuk manajerial dijawab dengan poin tertinggi itu 4. Kemudian sosiokultural dijawab dengan poin tertinggi itu 5. Untuk wawancara itu 4 juga poin tertinggi tiap nomor, sehingga ini totalnya 100. Kalau ini 4 benar semua, maksud saya nilainya yang tertinggi itu 100. Sosiokultural juga 100, berarti ini 200. Sementara nilai ambang batasnya, nilai ambang batas untuk ini itu 130. Kalau untuk wawancara nilai ambang batasnya itu adalah 24. Jadi total yang bisa diraih di sini 200, di sini 40. Jadi kalau saran saya untuk pengerjaan lebih baik mulai dari sosiokultural. Jadi sosiokultural. Kenapa? Karena soal sosiokultural menurut saya ini yang paling mudah. Ini yang paling mudah dikerja, sosiokultural. Sosiokultural itu cuma optionnya seragam dari nomor 1 sampai 20 nomor terakhir. Itu opsinya yang bagian A itu sangat setuju. Kemudian opsi B setuju saja. Kemudian C itu ragu. Kemudian bagian D itu tidak setuju. Kemudian opsi kelima itu sangat tidak setuju. Jadi 20 nomor tadi itu ini opsinya saja. Jadi redaksi pernyataannya itu bukan pertanyaan ya, pernyataan. Kita tinggal milih setuju atau tidak setuju. Salah satu contoh tadi soal yang muncul, saya menerima pendapat teman yang berbeda suku dengan saya. Jadi ya tinggal teman-teman pilih yang mana, setuju, sangat setuju, atau sangat tidak setuju. Ada juga saya merasa tidak keberatan ketika teman-teman menggunakan atribut agamanya meskipun agama saya berbeda. Jadi saya pilih tadi sangat setuju. Jadi ini untuk sosiokultural. Kenapa teman-teman? Karena 40 menit ini
kita mau gunakan mengerjakan soal 45 nomor. Sementara soal manajerial itu ada yang panjang-panjang redaksi soalnya, ada juga yang panjang jawabannya. Sehingga kalau kita kerja duluan, ini bisa-bisa kita kehabisan waktu. Makanya pilih sosiokultural karena pilihannya cuma ini, setuju atau tidak setuju. Itu kan? Jadi ini ya untuk pengerjaannya. Untuk wawancara sebenarnya kalau menurut saya sih sama dengan soal manajerial dan sosiokultural, sama. Jadi ini saya golongkan ke manajerial sosiokultural juga, karena kalau kita jawab itu poin terendahnya 1 dan poin maksimalnya kalau ini wawancara tadi 4, kalau sosiokultural 5, manajerial itu juga 4. Dan soal dari manajerial sosiokultural wawancara ini, kalau tadi ya di tes CPNS itu, ini tes yang ke 1 dan 2, ini kita buat. Untuk yang ini, yang 2 ini maksud saya, ini adalah soal TKP teman-teman, tes karakteristik pribadi. Makanya kalau teman-teman sudah bisa di tes karakteristik pribadi, tes CPNS kemarin, mengerti maksudnya, ya teman-teman insya Allah mudah untuk mengerjakan ini. Saya tadi bercerita ini bukannya bangga, sekedar berbagi trik yang saya gunakan. Mudah-mudahan tidak ada saingan saya yang menonton ini. Jadi untuk manajerial dan sosiokultural itu tadi saya memperoleh nilai 183. Jadi di sini saya 183. Untuk wawancara itu saya memperoleh nilai 36. Kemudian teknis saya tidak perhitungkan. Kenapa? Saya memiliki cerdik. Jadi berapapun nilainya saya dapat afirmasi 100%. Diuntungkan oleh hal tersebut. Sehingga saya fokus di sini, dan saya belajarnya itu mulai dari pukul 9 malam sampai jam 11 malam. Jadi bukannya belajar sih, cuma sekedar mengulang membaca. Apa yang saya gunakan akan saya jelaskan setelah ini, karena ini kita hitung-hitungan dulu dengan waktu teman. Ini teman-teman harus berwaktu supaya kita bisa melihat soal-soal yang kita anggap ragu. Jadi kalau kehabisan waktu kan rugi. Sekali lagi, ambang batasnya ini 130, teman-teman harus perhitungkan saya harus jawab berapa. Jadi kita harus punya target manajerial berapa soal benar yang menurut kita, ya kalau nilai 130 itu kan, ya anggaplah 20 nomor ini kan sudah dapat 80, 50-nya ini ya, atau kita anggap ini bagi duanya 70-70. Jadi sosiokultural anggap saja kita dapat 70, ya berapa teman-teman yang harus targetkan untuk 70 itu 14 soal. Kalau yang ini 70 ya kira-kira 18 soal ya untuk yang maksimalnya, sehingga teman-teman bisa aman. Yang lain kan kita tinggal pilih yang mana menurut kita benar. Satu trik juga ketika kita bingung memilih yang mana, kita gunakan 2 opsi, karena kita susah membedakan mana yang terbaik dan yang poin di bawahnya. Kalau untuk manajerial, mana poin 4, mana poin 3, itu kita simpan untuk kita jawab kalau kepepet. Karena hindarilah menjawab yang poinnya 1 atau 2. Kalau yang sosiokultural jangan sampai mendapat poin 3, 2, 1 lah, misalkan 4, 5, kan itu sudah melebihi. Itu untuk target. Begitupun untuk wawancara. Jadi kenapa saya tulis TKP? Ya teman-teman kalau sudah mempelajari TKP waktu tes CPNS 2019 itu kan ini tidak jadi masalah lagi. Kenapa? Karena tadi beberapa ruangan, ada 3 ruangan di tempat tes, itu kebanyakan yang tidak melewati nilai ambang batas ada di sini. Ada di sini teman-teman.
di mata pelajaran kita yang terkendala. Kenapa? Karena semuanya ini saya rasa aman di sini. Apalagi yang ikut ini kan yang honorer terdata di Dapodik, otomatis kalau menurut saya semuanya pernah ikut tes CPNS lah. Jadi ini aman, insya Allah aman. Di teknis saya perlu singgung sedikit, saya background matematika. Teknis kalau tadi sih sempat protes dari teman juga. Kalau saya sih enggak masalah karena saya memiliki cerdik yang afirmasi 100%. Itu di tempat saya itu tidak boleh kita gunakan cakaran. Jadi kertas cakaran, pulpen juga dilarang masuk. Jadi kita tidak bisa cakar. Matematika tanpa mencakar kayak apa ya dapat jawabannya? Saya tadi cuma menghayal jawaban, diuntungkan oleh pedagogik. Jadi karena guru ada pedagogik. Ada juga yang cuma menebak materi. Nah ini diuntungkan, alhamdulillah dapat soal seperti itu. Contoh soalnya yang seperti ini, ada soal membahas lingkaran. Ada soal lingkaran, ini dalam bentuk kata-kata ya. Jadi ada soal lingkaran. Kemudian pilihan jawabannya itu konten yang dibicarakan soal. Nah ini kan sangat mudah teman-teman. Kontennya yang ditanya. Ini kontennya apakah ini aljabar, atau ini geometri, atau ini peluang, gitu teman-teman. Ada sekitar 10 nomor yang begini, menebak konten dan menebak apa tujuannya. Karena teknis ini kalau kita benar dapat poin 5, jadi benar dapat 5, kalau salah dapat 0. Jadi diuntungkan oleh pedagogik, dan yang soal seperti ini tadi tidak menghitung, meskipun ya tidak terpengaruh dengan berapapun nilainya, diuntungkan oleh cerdik sekali lagi. Tapi kebanyakan tadi yang tidak melewati nilai ambang batas ada di teknis. Jadi teman-teman saya sarankan untuk mempelajari betul-betul ini teknis sesuai background teman-teman. Jadi kalau teman-teman terutama yang lintas jurusan, yang linear dengan jurusannya, karena prakarya itu linear dengan IPA, teman-teman yang jurusan IPA memilih prakarya, ya otomatis soalnya pasti yang berkaitan dengan prakarya. Jadi kalau untuk matematika soalnya ya betul-betul soal matematika SMA. Untuk soal yang matematiknya yang butuh cakaran. Jadi kalau di tempat teman-teman diizinkan bawa cakaran, sekali lagi saya betul-betul tadi tidak boleh ada cakaran masuk. Jadi kita menghayalkan saja itu. Ya mungkin karena profesional ya. Tapi saya tanya teman tadi yang tes di kabupaten lain, katanya bisa saja, bahkan disediakan oleh sekolah. Ya wallahu alam, mungkin jalannya lah yang seperti itu. Kemudian untuk TKP sendiri teman-teman, saya dapat waktu tes CPNS kemarin dari WhatsApp grup. Itu ada trik menjawab ya, supaya kita bisa mendapatkan nilai yang tertingginya. Jadi mudah-mudahan ini pengalaman ini tadi bisa bermanfaat. Jadi kerjakan sosionya dulu, baru manajerial, karena tidak bisa pindah ke wawancara teman-teman kalau ini tidak selesai waktunya. Untuk TKP, jadi tes karakteristik pribadi, saya hapus dulu ya. Untuk pribadi TKP-nya itu penggunaannya itu seperti ini teman-teman. Jadi ini saya dapat dari WhatsApp grup kemarin pada saat 2019. Alhamdulillah nilai TKP tinggi, sama dengan yang tadi. Di sekedar mengulang saja. Kalau bagaimana kita melihat ini masuk di jenis apa? Kentara nanti di ciri-ciri soalnya. Untuk TKP layanan publik itu ada unsur pelayanan. Jadi kita pilih jawaban yang menguntungkan masyarakat karena kita sebagai pelayan. Jadi ini sekedar berbagi sedikit. Kemudian untuk sosial budaya itu ini masuk di sosiokultural. Seperti tadi terutama yang politik, dan ini banyak berbicara politik, budaya, suku dan agama. Nah, seperti yang saya katakan tadi.
ada teman yang berbeda dengan politik kita, kemudian kita satu kelompok, dan kita tidak merasa, pokoknya kita tidak dirugikan lah dengan teman itu. Setuju atau tidak setuju? Ya, saya kira teman-teman bisa memilih jawabannya benar. Kemudian ada profesionalisme, ini ada gangguan pekerjaan atau ada pilihan pekerjaan. Kita pilih fokus teman-teman. Kemudian ada jejaring kerja, ini ada unsur kinerja dan koreksi. Kalau soal yang muncul tadi itu saya dapat disuruh bikin proposal, kemudian dikoreksi oleh pimpinan saya. Sikap saya bagaimana? Jadi kalau saya ya perbaiki sesuai arahan pimpinan. Kemudian soal jenis integritas ini banyak ini teman-teman. Mulai dari di manajerial ada, di wawancara juga ada. Meskipun jawabannya setuju atau tidak setuju, itu menandakan integritas diri kita. Ini ada gangguan ke arah korupsi. Kalau yang di manajerial tadi saya dapat itu intinya bos saya itu mau memalsukan laporan. Jadi kita pilih yang jujur. Saya menolak hal itu. Kemudian ada jenis semangat berprestasi. Jadi kita ada tantangan. Kemudian kita pilih yang antusias kita. Pokoknya kita yang maulah karena kita mau belajar gitu. Kemudian ada jenis kreativitas dan inovasi. Ada unsur pekerjaan, ada unsur baru di pekerjaan. Kita pilih yang kreatif. Pokoknya kalau saya tadi itu di desa tempat, ada desa yang punya potensi untuk pariwisata. Jadi di desa tersebut ada potensi pariwisata, tapi masyarakatnya tidak sadar. Bagaimana cara saya? Ya inilah kreativitas kita. Kalau saya tadi datangkan investor supaya bisa mengelola. Kemudian orientasi pada pelayanan, ada unsur pelayanan berhubungan dengan layanan ke pihak luar. Ini pilih untuk kepentingan orang lain di luar kepentingan tim. Jadi kepentingan orang luar di luar kepentingan tim. Kemudian ada orientasi pada orang lain. Ini ciri-cirinya ada kelompok. Kemudian kita pilih di jawaban, pilih yang berorientasi pada orang lain di dalam kelompok, misalnya rekan kerja. Kemudian ada soal kemampuan beradaptasi. Ini pasti ada yang baru. Pokoknya kita harus beradaptasi teman-teman. Kita harus supel, adaptif, dan mau mencoba hal yang baru. Kalau kita dimutasi biasanya soalnya seperti ini. Kalau saya tadi soal yang saya dapat itu pimpinan saya yang baru. Ya sikap saya ya tetap bekerja dengan tanggung jawab meskipun pimpinan saya baru. Kemudian kemampuan mengendalikan diri. Kita ada ujian. Kemudian pilihlah jawaban kita sabar menerima. Kita sabar. Kita harus bisa mengendalikan diri. Kemudian ada soal kemampuan bekerja mandiri dan tuntas. Ini biasanya pekerjaannya ada deadline-nya. Ini kalau saya tadi itu ada kegiatan di perusahaan 3 hari ke depan. Kemudian bos saya juga sibuk. Tetapi harus untuk tugas itu saya butuh surat tugas. Nah, kemudian bos saya itu ternyata belum mengurusnya, sementara saya sudah menggunakan. Jadi pilihan yang saya gunakan itu saya menghubungi bos untuk mengurus sendiri surat tugas tersebut dan menanyakan apa yang perlu saya siapkan. Ini mengerjakan tugas diri sendiri dan selesai. Kemudian bekerja berkelanjutan. Ini ada diklat. Kalau saya tadi itu disuruh, pokoknya dikirim keluar lah untuk belajar. Tapi ada tantangannya, bukan cuma disuruh saja. Ada kaitannya dengan keluarga yang saya tinggalkan karena masih ada bayi katanya. Jadi saya tadi pilihnya itu saya jalan dua-duanya lah, intinya jalan dua-duanya, jangan merugikan. Kemudian soal bekerja sama dengan kelompok. Ini ada tugas kegiatan kelompok. Kalau tadi saya ini saya backgroundnya itu adanya di humas, tapi pimpinan menunjuk saya sebagai bendahara. Nah ketika pekerjaan
dalam pertengahan ini ternyata si koordinator humas itu hilang entah kemana. Kemudian kelompoknya ini, anggota kelompoknya mengajak saya untuk gabung ke humas karena tahu background saya. Apa yang saya lakukan? Ya kalau saya tadi milihnya sih saya tetap di bendahara sebagai tugas saya, tugas dari atasan. Tetapi saya bersedia membantu karena koordinatornya pergi entah kemana. Itu yang saya pilih tadi teman-teman. Kemudian ada kemampuan menggerakkan dan mengkoordinir orang. Ada unsur menggerakkan orang lain. Nah, biasanya kita sebagai atasan, kalau ini pilih yang berisi perintah kepada orang lain. Kalau saya tadi itu kasusnya itu di soal kelompok saya, idenya bukan itu yang digunakan, sementara kita tahu ide yang diterima itu kayaknya lebih efektif ide kita. Itu soal menggambarkan kita punya ide, kelompok saya punya ide, kemudian ternyata pimpinan perusahaan tidak menerima itu. Apa yang saya lakukan? Jadi saya dengan tim itu pilihannya itu tadi, intinya saya dengan tim itu menerima gitu, ya, menerima karena kita harus bekerja. Meskipun ini kaitannya dengan beberapa jenis yang tadi. Jadi ke-15 inilah yang membantu saya, sangat membantu, mulai dari tes CPNS kemarin ini sangat membantu teman-teman. Nilainya bisa tinggi. Jadi bahkan enaknya ini kita bisa membaca saja. Jadi saya tinggal baca, oh ini karena kita pilih cirinya. Bahkan teman-teman kalau sudah bisa membedakan ciri-cirinya ini, biar teman-teman membaca jawaban saya itu, saya jamin teman-teman bisa memilih yang terbaik tanpa tahu situasinya. Dari jawaban, opsi jawaban itu teman-teman bisa memilih jawaban yang mana yang bernilai tinggi. Jadi itulah sedikit pengalaman kita melewati tes tadi. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya, dan semoga bukan pesaing saya yang menonton. Ya sama-sama mendoakan yang terbaik lah. Saya sudah berusaha membagikan apa yang sudah saya hadapi. Intinya kita saling mendoakan kesuksesan. Oke, semoga bermanfaat dan semangat belajar teman-teman. Kita raih kesuksesan di tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.